Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, dalam nuansa politik saat ini timbul keprihatinan khatib. Kenapa? Karena seakan-akan sudah terjadi perang antara yang satu dengan yang lainnya. Terjadi saling hujat, saling caci, saling maki, dan bahkan menjurus kepada fitnah antar satu sama lainnya. Ini sesuatu fenomena yang memang cukup sangat mengkhawatirkan kita, Pak. Baru-baru tadi Bapak khotib didatangi oleh salah seorang tokoh pemuda dan mengadukan permasalahan ini, hampir perpecahan antar pemuda dengan yang satu dengan yang lain dalam satu kelompok itu. Tentu saja Bapak dan saudaraku, ini menjadi suatu perhatian kita bersama. Kenapa toh kita harus saling gontok-gontokkan satu sama lain? Kenapa toh kita saling hujat, saling caci, saling maki satu sama lain? Bukankah ini bukan suatu kepentingan antara yang satu dengan yang lain, adalah untuk kepentingan bangsa dan negara kita dan agama kita. Tujuan kita sama, untuk menyelamatkan bangsa, negara, dan agama kita. Tapi kenapa kita harus saling hujat, saling caci, saling maki, bahkan menjurus kepada fitnah antara satu sama lain? Bapak, Allah sesungguhnya sudah ajarkan kita, Allah sudah tuntun kita sesungguhnya bagaimana cara kita berkata, bagaimana kita menyampaikan pendapat, bagaimana cara kita mengajak seseorang untuk kepada kebenaran dan kebaikan itu. Apa dalil kita, Pak? Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-125 Allah sudah nyata-nyata tegas mengatur itu, Pak. Apa kata Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kamu mau menyeru orang, kalau kamu mau mengajak orang kepada kebaikan itu, ajak dengan cara yang benar. Dengan apa? Dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, wa mau'izah, dengan suatu kata-kata yang mengandung kebaikan. Bukan kata-kata yang mengandung caci maki, upat dan segala macam. Bukan itu yang disuruh oleh Allah, Pak. Andai kata pun kita harus berdebat satu sama lain, Allah tetap anjurkan kita, wajadilhum billati hiya ahsan. Andai kata juga kita harus berdebat antar satu sama lain, boleh, silakan, karena memang kepala kita beda-beda kok, pendapat kita beda-beda, jagoan kita beda-beda. Mau berdebat, kita debatlah dengan cara yang baik, kata Allah. Bapak, ngeri kita, Pak. Andai kata apa yang kita lakukan saat ini mengarah kepada putusnya hubungan silaturahmi antara seorang kakak dengan seorang adik, antara seorang mama dengan kemanakan, antar tetangga dengan tetangga, antar teman dengan teman, antar satu organisasi dengan organisasinya, di dalamnya pecah hubungannya, Pak. Apa kata Rasulullah, Pak? La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan Allah ridho masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, Pak. Karena ini kita putus hubungan silaturahmi kita, karena ini rusak hubungan silaturahmi kita, Pak. Allah akan katakan, Allah tidak akan ridho kita masuk ke dalam surganya, kata Rasulullah, Pak. Belum lagi, Pak, kalau memang tidak sampai kepada perpecahan silaturahmi antara kita, tapi hubungan kita, fitnah kita, gunjing orang, kita fitnah orang, kita upat, caci maki orang, Bapak, kita akan dibangkrutkan Allah kalau belum sempat minta maaf kepada orang yang kita gunjingkan itu, Pak. Kita akan dibangkrutkan Allah di yaumil kiamat sebelum kita mampu minta maaf kepada orang yang kita fitnah itu, Pak. Apa kata Rasulullah, Pak? Ketika sahabat Rasulullah menanya kepada sahabat, "Atatsruna mal muflis?" Tahu enggak kamu, hai sahabatku, orang-orang yang bangkrut?
Apa kata sahabat? Tahu ya Rasul. Siapa? La dirham wa mala mata ya Rasul. Orang yang tidak punya uang dan tidak punya lagi usaha untuk mendapatkan uang itu ya Rasul. Itu yang bangkrut. Bukan, kata Rasulullah, Pak. La innal muflis min ummati ya'ti yaumil qiyamah bisolah bisiyam bizakah. Orang-orang yang bangkrut nanti di tengah-tengah umatku di yaumil kiamat, Pak. Dia bawa sholatnya, Pak, sempurna sholatnya. Dia bawa puasanya sempurna puasanya, kata Rasulullah. Dia bawa zakatnya sempurna zakat yang dia bawa itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Bapak, mulutnya ini membawa dosa, menfitnah orang lain, Pak. Mulutnya ini membawa dosa, menggunjingkan orang lain, Pak. Tangannya ini, Pak, asik bermedia-media sosial dengan mengatakan ini dan itu, mengupat caci maki, saling salah menyalahkan satu sama lain di media sosial. Tangannya ini juga akan membawa dia ke bangkrutan. Bapak, Rasul tegaskan, nanti di yaumil kiamat, ketika sholat kita sudah dihisap, zakat kita sudah dihisap, amal ibadah kita sudah dihisap, tapi nanti ada seseorang yang akan minta keadilan kepada Allah. Ya Allah, memang si fulan ini rajin sholat, ya Allah. Memang si fulan ini orang yang taat kepada Engkau, ya Allah. Tapi karena mulutnya, ya Allah, saya dijauhi orang di dunia, ya Allah. Karena upat caci fitnahnya, ya Allah, saya disingkirkan orang di dunia, ya Allah. Lalu apa yang terjadi, Bapak? Kata Rasulullah, sholat kita akan Allah berikan kepada orang yang dizolimi itu, Pak. Masih ada orang yang kita zolimi oleh mulut dan tangan kita ini. Zakat kita Allah berikan kepada dia. Puasa di kita akan Allah berikan kepada dia. Seluruh kebaikan-kebaikan yang kita bawa menghadap Allah akan Allah berikan kepada orang-orang yang terzolimi oleh kita di dunia ini, Pak. Ternyata belum lengkap. Masih banyak orang yang terzolimi oleh kita, Pak. Keburukan orang itu akan Allah berikan kepada kita. Itulah kata Rasulullah orang-orang yang bangkrut. Dia bawa bekal sebanyak-banyaknya di dunia ini, alhamdulillah. Tapi hubungan baiknya dengan sesama manusia centang perenang, rusak karena hanya oleh pemilu ini. Hanya karena salah beda pilihan, beda menentukan pilihan, rusak habluminasnya, upat caci maki antar satu sama lain, bahkan saling fitnah satu sama lain. Bapak dan saudaraku, orang-orang yang terzolimi, orang yang difitnah itu akan minta keadilan kepada Allah nanti di mahkamahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan ini, Bapak, khotib mengingatkan kita bersama, termasuk diri khotib sendiri, janganlah kita terjebak dengan politik-politik praktis seperti itu, Pak. Upat caci maki dan segala macam, bahkan sampai fitnah satu sama lain. Jangan, Bapak dan saudaraku. Karena bagaimanapun juga, apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua ke tali Allah, jangan kamu berpecah belah. Kita satu bendera, satu agama. Islam sama agama kita, yang dijunjung juga orang yang beragama Islam, tapi kita saling hujat, saling caci, saling maki satu sama lain, seperti sudah tidak ada lagi nilai persaudaraan antar kita satu sama lain. Bapak, orang-orang yang seperti itu akan Allah bangkrutkan nanti di yaumil kiamat, sebelum dia mampu meminta maaf kepada orang yang dizoliminya itu. Karena andai kata dosa dengan Allah, Pak, cukup kita dengan minta ampun langsung kepada Allah dengan betul-betul taubatan nasuha, Allah akan berikan pengampunan itu. Tetapi ketika salah kita, dosa kita dengan sesama manusia, kita minta ampun, keluar betul air mata darah di mata kita untuk minta ampun kepada Allah, sementara kita belum minta maaf kepada orang yang bersangkutan, Allah tidak akan pernah memberikan pengampunan kepada kita.
Begitu beratnya Pak, ketika hablum minan nas ini kita rusak oleh hanya sekebejak yang kita lihatkan saat ini. Bapak dan saudaraku, yang kedua ingin khotib sampaikan juga kepada kita bersama. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ar-rasi wal murtasi finnar, yang disogok dan menyogok akan Allah sama-sama masukkan ke dalam api neraka. Mohon maaf Pak, kalau ada yang kita selaku praktek itu, pelaku praktek ini selama ini, tolong hentikanlah Pak. Apa itu? Serangan fajar, politik uang, bantuan ini dan itu, memberikan ikan ini dan itu dan segala macamnya yang bernilai, yang membuat orang lain tergiur oleh kita. Lalu kita berikan syarat, memberikan bantuan itu, memberikan amplop itu, serangan fajar itu. Lalu kalau kamu bisa milih dia, baru ini kamu dapatkan. Bapak, Rasul ingatkan kita, yang disogok dan menyogok sama-sama akan Allah masukkan ke dalam neraka Pak. Akan Allah masukkan Pak. Kita terima uangnya, kita terima pemberiannya, Allah akan masukkan. Sehingga khotib kurang sepakat dengan ada pendapat ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Sudah jelas-jelas dia mengasihkan uang itu untuk menyogok kita, niatnya untuk memberikan nyogok kepada kita, berarti dia seorang penyogok dan kita juga menerima itu Pak. Maka hati-hatilah Pak, memahami pendapat yang kata ambil uangnya, jangan dipilih orangnya. Belum lagi Bapak, adakah jaminan ketika di dalam tempat kotak suara itu kita tidak akan berubah karena setan akan membisikkan kita? Hei, kamu kan sudah berutang kepada dia. Hei, kamu kan sudah ambil uangnya. Kenapa tidak kamu pilih dia? Kita tentukan pilihan itu tetap kepada dia. Bapak dan saudaraku, kita akan Allah ceburkan bersama dengan orang yang menyogok itu ke dalam api neraka. Bapak, hadis ini sahih Pak. Maka hati-hati Pak, jangan kita tergiur hanya untuk kenikmatan sesaat, lalu kita mengambil jalan pintas itu agar kebutuhan ekonomi kita satu hari terpenuhi, namun beberapa tahun kita akan menerima azab di dalam neraka kelak. Fattabi'u ya ulil absor la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bapak, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-108 Allah menyindir kita. Ada sebahagian mereka, kata Allah, yang meminta kepada kau untuk diberikan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Dan mereka meminta kepadaku untuk dijauhkan dari siksaan api neraka. Dan itu semua adalah harapan kita. Kita ingin kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Namun Bapak, kadang celakanya kita, tidak semua kita untuk mendapatkan itu. Ada orang yang tergolong kepada sahiyun fi dunya wa sahidun fil akhirah. Menderita hidup di dunia ini, Pak. Susah. Dalam ekonomi di bawah dia hidup di dunia ini. Tapi Allah nanti berikan kebahagiaan hidup dia di akhirat kelak. Ada orang pula diberikan oleh Allah sahidun fi dunya tapi wasahiyun fil akhirah.
senang hidup di dunia ini, Pak. Bahagia berlimpah harta dia hidup di dunia ini. Tapi di akhirat dia kelak akan menderitakan oleh Allah di akhirat. Ada orang, bagi orang yang sahyun fid dunia wa sahyun fil akhirah. Celaka hidup di dunia dan celaka hidup pula di akhirat, Pak. Kita ingin sahidun fid dunia wa sahidun fil akhirah, Pak. Kita ingin bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Jangan sekali-kali harapan kita untuk menjadi orang yang menderita hidup di dunia dan menderita pula hidup di akhirat. Sudah susah kita, Pak. Kita terima pemberian serangan fajarnya pagi hari itu. Kita ambil, kita coba untuk kehidupan kita satu hari itu terpenuhi oleh kita. Lalu tetap kita akan seperti itu selamanya. Sedangkan dia yang memberikan itu mendapatkan kenikmatan hidup di dunia. Tapi Bapak, kita akan sama-sama mendapatkan yang namanya sahyun fil akhirah itu. Kecelakaan, penderitaan hidup di akhirat kelak. Maka renungkanlah Bapak. Jangan sampai kita menjadi orang pelaku memberikan serangan fajar itu, dan juga kita jangan sebagai pelaku penerima serangan fajar itu. Innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.